Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Fadia Hamid dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang ancaman integrasi nasional khususnya dalam bidang sosial budaya. Ancaman integrasi nasional pada bidang sosial budaya terbagi menjadi dua macam, yaitu ancaman yang berasal dari dalam negeri dan juga ancaman yang berasal dari luar negeri. Untuk lebih jelasnya, akan disampaikan pada video selanjutnya. Yang pertama yaitu ancaman pada integrasi nasional pada bidang sosial budaya yang berasal dari dalam negeri. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mendorong ancaman dari dalam negeri ini. Faktor yang pertama yaitu adanya isu kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua yaitu kebodohan. Karena di Indonesia sendiri masih sangat rendah atau masih sangat minim minat bacanya. Sehingga ini juga menyebabkan kita mengalami keterbelakangan. Lalu faktor yang selanjutnya yaitu ketidakadilan atau ketidakmerataan pembangunan dan akses fasilitas publik. Nah, jadi isu-isu yang tadi dijelaskan itu bisa memunculkan berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya seperti munculnya gerakan separatisme, kekerasan, bencana karena tindakan manusia, sampai terorisme. Selanjutnya yaitu ancaman yang berasal dari luar negeri. Ancaman yang datang dari luar negeri kebanyakan datang bersamaan dengan merebaknya perkembangan dunia akibat globalisasi. Ada beberapa dampak negatif yang muncul dan menjadi ancaman untuk integrasi nasional bangsa. Di antaranya yaitu yang pertama, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah gaya hidup yang mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Nah, jika gaya hidup konsumtif ini dijalankan dalam jangka panjang, ini akan menyebabkan kemiskinan dan kembali lagi kemiskinan ini dapat menjadi ancaman dari dalam negeri. Selanjutnya yaitu yang kedua, sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Nah, sifat hedonisme ini dapat membuat kita sebagai manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadi tersebut. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa hal yang kita lakukan itu melanggar norma, namun tetap kita langgar karena menurut kita kebahagiaan itu harus saya dapatkan. Nah, sifat yang ketiga yaitu sifat individualisme. Nah, jadi sifat individualisme adalah sifat yang selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Jika sifat individualisme ini terus dibiarkan, ini akan menyebabkan memudarnya rasa gotong royong, kepedulian, kesetiakawanan terhadap sekitar. Nah, ini juga termasuk berlawanan dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Lalu yang keempat yaitu gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Contohnya, dengan melihat di media sosial budaya-budaya barat dengan pakaian yang kurang bahan, nah itu kita ikutin tanpa kita saring dulu, tanpa kita filter dulu bahwa pakaian yang seperti budaya barat ini tidak cocok jika ditempatkan di Indonesia, tidak sesuai dengan budaya kita. Jadi itu dia pemaparan materi mengenai ancaman integrasi nasional khususnya di bidang sosial budaya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menjadi warga negara yang cerdas bersama PKN.